Hai semuanya, sawadee-krab. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Dan semoga juga kalian masih terus setia ya untuk mengawal kasus Subang ini. Karena aku yakin sekali tinggal sedikit lagi dengan lebih teliti dan lebih kerja keras lagi. Kita akan segera melihat siapakah orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan di 18 Agustus 2021 lalu ini. Di video kali ini aku akan bahas mengenai keterangan dari sejumlah media massa. Misalnya dari surya.co.id ini yang membuat berita mengenai Yoris, karena nama Yoris adalah nama yang dari awal sampai sekarang pun juga masih terus menuai pro dan kontra ya. Ada yang curiga, ada yang tidak curiga, atau ada yang macam-macam lagi. Dari surya.co.id mengatakan begini, kasus Subang terbaru, dua kata Yoris jelang dirilisnya tersangka, abadikan kesukaan korban di sini. Setelah aku baca artikel ini, ternyata artikel ini adalah berdasarkan dari YouTube-nya Yoris and Family. Di situ Yoris memberikan tanggapan ke salah satu penonton atau viewers, dan ini dari Thomas Garung. Halo Thomas Garung. Bagaimana tanggapannya Kang Yoris? Dipastikan kasus Subang terungkap. Terus Yoris menjawab, terungkap yakin. Ya, bagaimana perasaan Yoris? Bahagia, sedih, atau seperti apa? Terus Eliana juga nimbrung. Andai pelaku itu tertangkap, apa harapan Kang Yoris terhadap pelaku biadab yang sudah menghilangkan dua nyawa sekaligus? Oke. Sebenarnya aku tangkap dari statement ini sebenarnya nggak ada yang really something special. Tapi ternyata kalau aku menghubungkan dengan harapan dari netizen Indonesia, sepertinya ini ya, ini adalah harapan netizen Indonesia ke Yoris itu adalah apa ya, sebagai seorang anak dan juga seorang kakak ya dari kedua korban, diminta itu lebih effortnya ditunjukkan di media massa. Maksudnya gimana? Karena kita kan ya sekali lagi teman-teman ya, bukan berarti kalau kita tidak melihat Yoris ngomongin soal kasus Subang atau mencari tahu kasus Subang itu artinya dia tidak ada effort untuk mencari tahu siapakah pelakunya, karena kan itu terlalu dangkal lah ya. Nggak semuanya di media itu kan benar seperti itu, yang terlihat nggak selalu benar. Tapi sebenarnya menurut aku juga ada satu pertanyaan yang cukup serius nih yang aku mau sampaikan ke Yoris and Family juga ya. Ini mengingatkan aku sama sebuah kasus ya di Thailand juga. Jadi di Thailand tuh ada namanya pulau namanya Koh Tao. Itu ada beberapa kasus pembunuhan di sana. Itu sudah belasan tahun yang lalu. And you know what? Aku tuh masih melihat ada, ini adalah YouTube-nya Koh Tao Murders Dead Island. Jadi ada salah satu anggota keluarga dari belasan tahun lalu sampai sekarang itu masih fokus ngebuat video untuk mengawal, untuk mencari tahu siapakah para pelakunya. Karena ada dugaan yang membunuh anggota keluarga dia saat itu adalah orang-orang yang berseragam di Thailand. Ada gabungan antara oknum, terus juga sama petugas kayak diving sama orang lokal. Itu adalah dugaannya si orang yang punya channel ini. Gimana aku tahu channel ini? Ini unik juga. Aku tahu channel ini adalah karena dia masang iklan di Facebook. Jadi kita bisa promosikan akun kita kan di Facebook. Artinya kan dia ada effort ngebayar, dan video terakhirnya kalau aku lihat hari ini dia ngebuat video itu 16 hours ago, 16 jam yang lalu, dan hampir tiap minggu dia ngebuat video baru, membuat update, karena tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa ada pembunuhan di Koh Tao Island yang sampai sekarang masih belum terungkap. Nah, sepertinya kalau aku baca dari masyarakat Indonesia, sebagian netizen tuh pengennya tuh berharap seperti ini gitu loh, bahwa ya keluarga inti misalkan seperti Yoris dan juga Yosep, itu kan mereka harusnya juga effortnya ditunjukkan di media. Aku nggak tahu apakah mereka sudah bekerja mati-matian mencari, membantu penyidik sebagainya. Itu kan kita tidak tahu di media sebenarnya seperti apa. Tapi di media memang tidak seperti itu. Logikanya juga nggak salah si netizen. Karena apa? Ya Yoris kan juga punya YouTube channel. Kenapa nggak YouTube channel tersebut dijadikan sebagai media Yoris untuk membuat ya pendapatnya, analisanya, atau hal-hal yang sifatnya informatif yang bisa membantu penyidik, ataupun juga paling tidak terus mengawal kasus ini agar tidak dipeti eskan. Itu adalah harapan dari netizen Indonesia. Tapi tentunya aku juga nggak bisa menutup mata, walaupun Yoris pun di konten YouTube-nya membahas kasus Subang, memberikan pendapat dan juga analisanya, pasti akan tetap ada orang-orang yang akan mengkritik dan mencurigai dia. Tapi paling tidak menurut aku jumlahnya akan jauh berkurang. Itu adalah dari sisi kayak public relationnya aja. Tapi dari segi kasusnya pun juga aku yakin pada saat orang yang membahas, yang memberikan pendapat dan juga fakta-fakta yang di lapangan dari keluarganya sendiri, itu juga akan membuat
kasus ini itu akan semakin terlihat. Ya, memang ada pro dan kontra kan ya. Yang membuat pertanyaan adalah, ya mungkin aja Anjas Yoris takut nih kalau ngebuat analisa macam-macam di YouTube tentang kasus Subang, takutnya malah berbalik ke diri sendiri. Ya, dengan background yang kita sudah tahu, di mana awalnya Yoris begitu sangat berseberangan dengan sang ayah, tapi kemudian tiba-tiba menjadi satu tim, dan awalnya bagaimana dia membela Danu dan sebagainya, tapi tiba-tiba berseberangan dengan Danu karena dia berpindah ke tim kuasa hukumnya Yosep. Ini adalah background yang juga harus kita pahami. Tapi terlepas dari itu semua, kalau memang tujuannya adalah untuk mencari tahu siapakah pelaku, ya bagian-bagian yang sifatnya subjektif dan juga risiko dari media massa ya harus dihadapi. Karena kalau dibiarkan begitu aja, aku takutnya seperti api dalam sekam kan ya. Di luarnya kelihatannya sih biasa-biasa aja gitu ya, panas-panas sedikit lah, tapi ternyata di dalam kan itu banyak sekali gejolaknya. Takutnya juga sama, nanti kasus ini semakin lama bukannya semakin meredup apinya, di luarnya kelihatannya sudah meredup, tapi di dalam ternyata menyimpan banyak kekecewaan dari masyarakat Indonesia. Walaupun secara hukum, secara logika, alat bukti, memang aku belum menemukan hal-hal yang memberatkan dari Yoris, kecuali dengan pernyataan-pernyataan ataupun juga postingan yang sifatnya subjektif dan agak sulit untuk dijadikan alat bukti. Itu kan memang masih sangat minim sekali yang mengarah ke Yoris ya. Tapi takutnya adalah statement dari masyarakat, karena ya suka nggak suka ini bisa menjadi bumerang bagi dia sendiri. Kalau kalian tanya ke aku sendiri, harapannya seperti apa untuk keluarga korban? Aku bilang sih untuk Yoris ya, karena dengan berbagai macam keterbatasan, mungkin kalau Yosep karena sudah umurnya sudah tua, boleh dibilang mungkin tidak begitu aktif di sosial media, agak gaptek lah let's say seperti itu, dan nggak punya YouTube channel. Nah, kalau aku boleh menyarankan untuk Yoris ya, gunakanlah YouTube channelnya itu adalah sebagai untuk membahas mengenai kasus Subang, karena justru menurut aku itu akan menjadi salah satu langkah yang sangat baik sekali. Baiknya tidak hanya untuk PR, public relation dari pribadinya Yoris, tapi juga baik untuk kasus ini sendiri. Jadi akan semakin menjelaskan mana yang kira-kira adalah framing, mana adalah yang kira-kira adalah yang kenyataannya. Misalkan dengan isu-isu lama yang sudah banyak sekali dibahas mengenai hal-hal yang berurusan dengan Yoris lah. Itu bisa dijadikan medianya, misalkan tentang kenapa kok Yoris dulu sempat menuduh bahwa mobil Yaris yang dimiliki Amel itu dibawa ke suatu tempat. Nah, diklarifikasi di situ maksudnya apa? Apakah dia hanya salah sebut atau apa? Harusnya diklarifikasi menggunakan channel YouTube-nya Yoris. Kedua juga mengenai tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke Yosep dan juga adiknya ya, Pak Mul ya, tentang golf seperti itu juga harus disampaikan. Kemudian juga dengan isu-isu misalnya yang berhubungan dengan Danu, dengan Banpol, itu sudah ada di TV One, sudah ada di Kompas TV. Coba diklarifikasi. Jadi menurut aku, ya kalau memang kasus ini ingin segera selesai dan ingin mencari tahu siapakah pelakunya, hal-hal yang bisa dimaksimalkan yang berasal dari individu si para saksi ya bisa dimaksimalkan. Karena kalau kita menekan dari penyidikan, pasti tidak akan bisa kan ya, penyidik tidak akan mungkin bisa ditekan dengan apapun gitu, kecuali dengan massa. Itu adalah kalau aku melihat dari kecenderungan di Indonesia. Makanya ada hashtag no viral no justice. Nah, ini adalah bagian menurut aku yang Yoris bisa memberikan petunjuk sangat kuat. Dan teman-teman juga harus aku menghargai proses dari penyidik, karena memang kasus pembunuhan kan tidak sesimpel itu, dan yang terlihat kan mungkin kita kayaknya gampang nih ini itu, tapi kok nggak bisa ditentukan siapakah tersangka, karena mungkin ada banyak hal di balik itu semua yang kita nggak tahu. Tapi aku sangat support dengan penyidik-penyidik yang benar-benar kerja keras dan punya kejujuran tingkat tinggi. Aku sangat appreciate sekali, karena jangan sampai nanti kalau seandainya untuk menentukan tersangka tapi ternyata itu bukanlah tersangka sebenarnya, kan kita nggak mau juga kan ya. Dan kita juga harus mengakui di luar negeri itu pun juga ada beberapa kasus di mana orang itu dituduh sebagai terdakwanya adalah sebagai pelakunya, tapi ternyata 20 tahun kemudian dengan tingkat teknologi yang lebih baik lagi atau dengan temuan baru lagi, ternyata orang yang sudah dihukum tersebut ternyata tidak bersalah. Kita juga nggak mau seperti itu. Makanya menurut aku yang sangat bijak dan juga make sense pada saat membahas kasus Subang, lebih rely kepada ilmu pengetahuan, hasil DNA, hasil yang sifatnya otopsi, kemudian juga hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kuantifikasi, itu adalah yang harus lebih direlaikan. Tapi kalau untuk misalnya BAP, berita acara pemeriksaan
tulisan, perubahan kata-kata ini itu, ya kita nggak bisa melihatnya secara letterlock, harus dilihat konteksnya. Kenapa seandainya ada beberapa saksi yang berbohong? Apakah kebohongannya tersebut karena dia adalah menutupi kejahatannya atau karena dia tekanan mental? Itu kan juga ada menjadi faktor yang kualitatif ya. Harus dilihat datanya seperti apa. Kalau kuantitatif itu kan angka, jadi bisa lebih enak ngitungnya, bisa lebih make sense kayak DNA kan ya. DNA kan lebih ke angka kan ya, persentase kemiripannya berapa persen, kalau di atas 90% baru valid, kalau di bawah itu tidak valid, itu kan enak. Tapi kalau kata-kata BAP ya harus dilihat konteksnya, situasinya saat itu seperti apa. Itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir agar tidak terjadinya kesalahan untuk penetapan tersangkanya. Dan mudah-mudahan kalau sudah ketahuan siapakah tersangkanya, kan harus diserahkan ke Kejati. Di kejaksaan nanti juga akan dicek apakah ini sudah kuat alat buktinya atau tidak, karena jangan sampai nanti di persidangan akan dipatahkan. Hakim juga pasti tidak akan serta-merta memutuskan sesuatu hal hanya berdasarkan feeling, tapi juga melihat alat bukti yang telah dipersiapkan. I think that's all yang bisa aku sampaikan mengenai video ini, komentar ini, dan kita terus kawal ya kasus ini agar tidak dipetieskan, dan kita hargai waktu yang dibutuhkan dari penyidik Polda Jabar. Tapi mudah-mudahan kalau sudah ada yang bisa ditetapkan sebagai tersangka, tapi dengan alat bukti yang sangat kuat, ya harusnya ditetapkan, karena menurut aku itu akan membuka peluang, akan membuka siapa-siapakah orang-orang yang terlibat. Kemungkinan besar ada 4 kategori. Pelakunya, itu yang pertama, kedua adalah otak atau dalang, ketiga adalah orang yang membantu, dan keempat adalah orang yang mengetahui. Kita akan lihat nanti seperti apa. Mudah-mudahan ya di bulan ini ada kabar baik. Kalaupun tidak ada ya suka nggak suka, itu adalah proses yang harus kita jalani bersama. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like kalian, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye. Terima kasih.